Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya di channel Mang Adun. Sebenarnya Mang Adun kurang ini sih ya, kurang apa namanya ya, kurang sip kayaknya balik lagi di channel Mang Adun. Perasaannya tuh balik lagi bareng Mang Adun gitu. Enak kayaknya kalau kayak gitu ya. Ya cuman ntar aja lah. Karena perasaan Mang Adun tuh nggak terpisah jarak loh gitu. Kayaknya deket aja ya. Jadi sebelum kita mulai pembahasannya seperti biasa, kita akan selalu berdoa dan saling mendoakan ya. Semoga pioner dimanapun berada selalu berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan yang lagi kurang fit, kurang sehat semoga juga diberikan kesembuhan, yang dilancarkan rezekinya juga, yang dagang, yang usaha semua ya, dan diberkahi. Oke, ini ada video dari Dorisin ya. Mang Adun baru buka, dan hari Minggu ini Mang Adun ada baiknya lembur ya, karena banyak banget PR yang harus Mang Adun bagikan kepada pioners. Dan baru buka Twitter, Mang Adun menemukan gambar ini nih, kan bikin penasaran ya, kata Mang Adun apa ini. Memang sudah lama Mang Adun pengen ya apa ya, pengen balik ke Dorisin ya, maksudnya balik dalam artian tuh pengen ngebahas lagi, pengen ngebawa lagi Dorisin tuh ke hadapan pioners gitu loh, karena kan sudah lama ya, walau bagaimanapun beliau tuh apa terbilang real juga gitu dalam pembahasannya ya, walaupun ya ada beberapa dari pioners yang tanda kutip ya tidak suka sama Dorisin. Itu sih mohon maaf, disclaimer, Mang Adun nggak tahu menau itu urusan urusan panjenengan semua ya gitu loh. Kalau Mang Adun secara universal seperti itu, ini secara profesional saja mau siapapun Mang Adun bawakan ke sini ya. Karena apa? Jika sekiranya informasi itu real dan membantu untuk pengetahuan kita bersama ya kenapa tidak. Jadi kita jangan melihat kepada siapanya, tapi kepada apa yang disampaikannya. Oh ini ada kayaknya ya keterangannya. Oh seperti itulah. Oke, jadi di sini kita akan melihat sama-sama ya. Ada seorang pioner sepertinya yang bertanya atau berkomentar ya. Dan di sini Dorisin akan membalasnya. Tentunya soal QAC di sini bisa kita lihat ya gambarannya. Oke, nanti kita akan ini aja dulu deh ya, terjemahkan dulu supaya jelas. Ini kan keterangan ketika kita masuk di atau diberitahukan soal slot QAC seperti itu ya. Nah, oke. Terima kasih atas minat Anda pada verifikasi PQAC. Slot tidak tersedia saat ini. Pantau terus, Anda akan menerima undangan segera setelah tersedia. Ingat, Anda harus menyelesaikan setidaknya 30 sesi penambangan sebelum dapat mengajukan QAC. Oke, jadi harus diselesaikan dulu 30 penambangannya ya. Oke, seperti itu. Ini intinya slot tidak tersedia, dan jawaban dari Dorisin, Mang Adun baru baca sebaris dua baris itu udah langsung cengok ya. Bahasa Jermannya apa itu cengok itu, melongo lah ya. Dan bisa pioner lihat di sini, ini real banget kalau menurut Mang Adun ya jawabannya. Saya sudah menjelaskan hal ini berkali-kali, merupakan hal yang normal bagi sebagian besar pioner untuk tidak menerima undangan QAC. Sebagian besar loh kata Dorisin ya. Nah, kita lanjutkan di paragraf yang kedua ini. Ingatlah bahwa dari 60 juta pioners hanya 15 juta yang akan lolos QAC. Ya itu real banget memang, karena core team itu hanya membutuhkan target 15 juta QAC, dan 10 juta Pi akan dimigrasikan ke dompet mereka. Oke, 10 juta migrasi. Terus ketika open mainnet seperti Big Core Team umumkan ya, ini berarti 45 juta pioner tidak akan lolos QAC, dan 50 juta Pi tidak akan bermigrasi saat open mainnet. Asli Mang Adun merinding ya mengetahui
informasi ini Mang Adun baru ngebaca separagraf 2 paragraf aja udah ini pioners harus tahu, kata Mang Adun. Karena apa? Ya karena ini real gitu. Banyak pioners yang tidak akan lolos KYC, banyak pioner yang tidak akan bermigrasi koinnya karena Picor Team saat open mainnet hanya membutuhkan target 15 juta KYC dan 10 juta migrasi. Jadi buat pioner yang mudah-mudahan KYC-nya, kalau Mang Adun sih tidak mendoakan yang jelek-jelek, ya nggak pernah. Untuk KYC-nya yang bermasalah mudah-mudahan cepat terselesaikan ya, dan terdeteksi akun aktif seperti itu. Dan yang kedua, bagi pioner yang mungkin nanti sampai open mainnet ya, KYC-nya tidak selesai dan koinnya tidak bermigrasi, yaitu harus sabar ya gitu. Karena mau bagaimana lagi, terima kenyataan itu adanya gitu. Itu Mang Adun juga nggak tahu soal ini ya. Jadi banyak pioners yang masuk ke kolom komentar dan mempertanyakan soal KYC-nya yang banyak lah intinya, sudah walaupun sudah berkali-kali juga memang Mang Adun menjelaskannya soal KYC, soal migrasi, dan soal perasa sandi. Itu 3 hal yang Mang Adun sendiri bahkan moderator itu sulit untuk bisa menjawab secara real. Misalkan KYC-nya kapan, permasalahannya, kita hanya bisa mengajukan dan segala macamnya ya gitu. Dan migrasi apalagi itu dari sistem, apalagi perasa sandi kan gitu. Itu di tangan kita sendiri, ditanyakan kepada orang lain. Itu Mang Adun mohon maaf sebelumnya. Karena apa? Bukan berarti pioner tidak boleh mempertanyakan soal yang 3 itu, tapi melihat informasi dari Dorisin ini, apalah daya ya gitu loh. Jadi Mang Adun turut ya prihatin ininya seperti itu setelah mengetahui hal ini. Nah, tapi sama Dorisin di sini dijelaskan bahwasanya strategi ini untuk pengendalian risiko guna memastikan keberhasilan 100% jaringan Pi. Setelah Pi Network berhasil open mainnet, Anda tidak perlu khawatir tentang KYC dan migrasi karena Anda akan diundang dan kecepatannya sangat cepat, hanya beberapa detik. Ini mungkin pioners yang lain juga belum pernah mendengar ada istilah bahwasanya dulu pernah ada pembahasan Mang Adun tuntas tahun yang lalu, pas tahun setengah yang lalu ya, katanya soal KYC itu juga tetap akan berlanjut setelah open mainnet. Soal hackathon juga katanya kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Terus ya kan banyak pioners yang gabung juga misalkan ya, seperti kita bahas kemarin itu ya. Ini Dorisin mengatakannya, cuma ketika ada bahasa di situ Dorisin mengatakan kecepatannya sangat cepat, hanya beberapa detik. Aduh, ini kepala hangat Mang Adun nih. Karena gila banget nih. Gimana Mang? Ya bandingkan saja dengan yang sekarang gitu loh. Sekarang itu core team susah banget ya, seolah-olah itu banyak disalahkan sama pioner soal KYC migrasi atau apa. Tapi di sini dikatakan hanya beberapa detik. Ada sesuatu yang tidak Dorisin sebutkan di sini, gitu kan? Tahu dari mana Dorisin, Mang? Udahlah, kalau soal itu mah kita cukup anggap saja ini spekulasi dari Dorisin. Tapi kalau misalkan yang Mang Adun ikuti sejauh ini, Dorisin terjadi terus gitu loh. Apa yang Dorisin katakan itu ya tanda kutip ya, ini bukan soal istilahnya kayak petisi segala macam kan. Kita waktu kemarin harus bisa, kata Mang Adun, membedakan mana yang petisi pengajuan, mana yang mengatakan open mainnet ya. Disclaimer, mungkin semenjak kejadian ini nih banyak pionir yang tidak suka sama Dorisin ya gitu. Mang Adun tidak pernah mengatakan bahwasanya Dorisin itu mengatakan open mainnet pada tanggal 28 Juni. Nggak ada Dorisin mengatakan situ ya. Dorisin hanya mengajukan petisi saja itu. Oke, ingat, lulus KYC dan memigrasikan Pi tidak secara otomatis menjamin kebebasan finansial. Namun jaringan Pi yang sukses dapat memastikannya. Oh, ini dulu pernah dibahas juga sama beliau, tapi memang benar, real banget gitu loh. Ingat, lulus KYC dan memigrasikan Pi tidak secara otomatis
menjamin kebebasan finansial. Namun, jaringan PAI yang sukses dapat memastikannya. Artinya, ini secara pribadi. Pioners kan banyak ya, yang KYC-nya bermasalah, migrasinya juga stuck di situ aja gitu kan. Yaitu ya, Dorisin bukan mengungkit atau membuka memori kita soal KYC dan migrasi, tapi yang Dorisin pentingkan di situ ya, yang Dorisin prioritaskan itu kesuksesan jaringan gitu loh. Karena apa? Karena tahu sendiri kalau ngurusin ya maaf ya, bagi KYC-nya yang bermasalah, migrasi yang bermasalah, itu gak ada selesainya kalau untuk saat ini gitu. Banyak banget pioners ya yang mengalami hal ini, dan itu di luar kendali Dorisin. Maksudnya seperti itu. Kalau ngurusin yang bermasalah mulu, kapan kita akan selesai untuk menguruskan yang bagus-bagus, pioner-pioner yang sejati, kan gitu ya. Ini makanya sudah beliau sampaikan beberapa kali katanya. Oke, jadi di sini beliau mengatakan sangat penting bagi semua pioner untuk mempertimbangkan kesuksesan jaringan PAI, bukan kesuksesan mereka sendiri. Nah, di sini kan lebih jelas lagi beliau ya menyampaikan, memahami tujuan jaringan PAI sangat penting untuk memahami alasan tindakan tertentu diambil. Semuanya dilakukan demi keberhasilan proyek yang pada akhirnya menguntungkan Anda. Maksudnya ya, apa yang core team lakukan, apa yang PAI Network itu sistemnya ada, itu sebenarnya walaupun menurut pribadi kita tidak adil, bagi kita tidak adil, KYC kita bermasalah, migrasi kita stop di situ saja gitu. Tapi core team itu kan ini secara global gitu, secara seluruh dunia, seluruh negara-negara, pioner-pioner sejati gitu kan, dan termasuk pioner-pioner yang belum terdeteksi keaktifannya itu real atau tidaknya, itu core team pikirkan. Artinya gitu, core team melakukan itu juga demi kita-kita juga gitu ya. Walaupun ya mohon maaf ya, walaupun nanti setelah tidak lulus KYC, misalkan pas 6 bulan masa tenggang KYC sampai di open mainnet, toh kita masih bisa nambang, toh kita masih bisa memperbaikinya. Apalagi core team mengabarkan akan menampilkan pop up segala macam lah. Ini kan ya karena masih awalan gitu loh, masih dalam proses pemetaan. Kalau menurut Mang Adun loh ya, ini masih dalam tahap uji coba, masih banyak sistem yang harus diperbaiki kan, seperti itu. Kemarin baru ada update P-Browser PAI Network-nya gitu. Itu tidak langsung gini core team mengumumkan akan mengirimkan pop up kan gitu. Ya mengirimkan pop up sudah, misalkan ke Pak Ardoba yang sudah jadi saksi sampai lulus KYC kan gitu. Terus ke pioners yang mana lagi, itu kita sebagai pioners harus paham. Mang Adun sering katakan, ini bukan proyek yang dari skala kampung atau segala dari satu RT saja. Ini ya ampun, seluruh negara-negara banyak pionersnya gitu. Bayangkan saja kan itu ya. Jadi Mang Adun juga di sini bukan berarti membela core team atau mengesampingkan pioner, enggak gitu. Tapi memang itu real adanya gitu. Jadi kita harus paham dengan situasi dan kondisi gitu kan, misi dan visi kata Dorisin ya, itu PAI Network itu sendiri gitu. Terjadinya hal seperti ini ya untuk kita juga. Oke, kesuksesan PAI Network itu kesuksesan kita juga gitu loh ya. Semoga bisa dipahami sih kalau menurut Mang Adun soal ini ya. Oke, jadi untuk mencapai kesuksesan, prioritaskan jaringan PAI di atas diri Anda sendiri. Hindari mengeluh, kecewa atau cemas, dan fokuslah mendidik diri Anda sendiri dengan mempelajari buku pegangan pioners atau buku putih ya. Memahami logika ini membantu Anda mematuhi kebijakan dan berkontribusi kepada komunitas dengan membagikan informasi GCP atau menyukainya. Tindakan ini akan mempercepat semua proses. Sebenarnya Mang Adun agak berat menyampaikan ini, tapi ini real adanya. Oke, tidak perlu Mang Adun simpulkan, semua yang diucapkan sama Dorisin itu udah seperti itu adanya ya. Baik pioners,
Oke, ya. Sekali lagi, Mang Adun mohon maaf harus menyampaikan hal ini kepada pioners. Mang Adun juga kaget, tapi mau bagaimana lagi? Mang Adun jujur di sini disclaimer ya, gak ada urusan apa-apa. Mang Adun hanya sebagai perantara informasi. Jadi diterima ataupun tidak, ya mau bagaimana lagi? Mang Adun harapkan semoga pioners yang KYC-nya bermasalah, migrasinya masih stake ya, atau di situ-situ aja, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.